Setelah hampir 1 pekan di Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya kembali ke Belanda, di mana ia pulang ke Belanda tadi malam. Namun sebelum pulang, legenda Barcelona itu sempat mengunjungi kantor FIFA yang ada di Jakarta. Kunjungan ke kantor FIFA adalah salah satu agenda yang dilakukan oleh Kluivert. Hal yang pastinya membuat wartawan penasaran mengenai tujuan Kluivert menyambangi kantor Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Bukannya mendapatkan informasi, wartawan yang menunggu Kluivert malah diprank oleh pelatih timnas Indonesia itu. Lantas prank seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, selama berada di Indonesia, Patrick Kluivert menjalani beberapa agenda yang pastinya berhubungan dengan sepak bola. Misalnya ketika dirinya mengunjungi Stadion GBK dan TC Timnas U20. Selain itu, Kluivert juga mencoba beberapa hal yang berbau Indonesia. Misalnya ketika dirinya dan para rombongan mencoba makan nasi Padang yang ada di Jakarta. Nasi Padang dipilih Kluivert karena itu adalah kuliner yang paling terkenal dari Indonesia. Dan secara overall, tidak ada keluhan yang diungkapkan oleh Kluivert selama berada di Indonesia. Dengan ini, hampir dipastikan dirinya akan betah sebagai pelatih timnas Garuda untuk 2 tahun ke depan. Meski sudah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, Kluivert ternyata tidak langsung menetap di tanah air. Ia akan pulang ke Belanda terlebih dahulu. Mungkin dirinya masih ada urusan di negaranya tersebut. Dan menurut beberapa info, pelatih berusia 48 tahun itu akan kembali ke Indonesia pada awal Februari nanti. Ia akan kembali menyiapkan tim dan memantau liga terbaik sejagat raya, yakni Liga 1 Indonesia. Sehingga menarik dinantikan bagaimana reaksi Kluivert saat menonton pertandingan Liga Indonesia. Liga yang terkenal keras dan semua pertandingannya dianggap sebagai super big match. Sebelum pulang, Kluivert kunjungi kantor FIFA. Banyak yang mengatakan jika Indonesia adalah anak emas dari FIFA. Anggapan ini ramai dari media Vietnam. Saat mereka iri, Indonesia seperti diistimewakan oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Bagaimana tidak iri? Karena Indonesia tetap ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023 yang lalu. Padahal saat itu, Indonesia tengah dalam masalah besar ketika adanya tragedi Kanjuruhan. Hal inilah yang pastinya membuat Patrick Kluivert tidak percaya. Menurutnya, itu adalah anggapan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Tapi Patrick Kluivert tampaknya mulai percaya ketika dirinya diajak untuk mengunjungi kantor FIFA yang ada di Jakarta. Kantor FIFA itu sendiri adalah kantor satu-satunya yang ada di Asia. Setelah berkunjung ke kantor FIFA, Patrick Kluivert membuat kepo wartawan. Dirinya kemudian ditanya pembicaraan apa saja yang dibahas selama di dalam. Dengan tegas Kluivert menjawab jika dirinya tak mau memberitahu wartawan tersebut. Tentu sebuah prank yang dirasakan oleh para wartawan karena percuma mereka menunggu di luar jika pada akhirnya tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Mr. Patrick, can you tell us about today's meeting? Mr. Patrick. Oh, went very good. Very good. What is it about? I can't tell you. Congrats on Justin scoring the goal against Chelsea. Thank you very much. Thank you. Appreciate it.
Looking forward to your work in Indonesia. Yes, I'm looking very much forward. Thank you. Thank you so much, Mr. Patrick. Thank you. Kluivert tak diberi target lolos ke Piala Dunia. Semua pasti menganggap jika alasan Erick Thohir mengganti STY ke Patrick Kluivert adalah agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Sehingga di tangan Kluivert, Indonesia harus tampil di Piala Dunia tahun depan. Tapi saat ditanya dalam interviunya, Kluivert mengatakan jika lolos ke Piala Dunia bukanlah target yang diberikan oleh PSSI. Namun tetap saja, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin membawa timnas Indonesia tampil di turnamen 4 tahunan tersebut. Karena bagi Kluivert, itu adalah mimpi semua negara yang ada di dunia saat ini. Itu adalah target semua orang. Anda tahu, ada peluang. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini, Anda tahu, tidak bergantung pada siapapun. Jadi, ya, Erick tidak memberikan saya. Tentu saja kita berharap lolos ke Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi tidak seperti itu. Kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia. Dan itu juga merupakan misi kami, ungkap Kluivert dikutip dari Liputan 6. Jens Reven ungkap pertemuannya dengan Kluivert. Seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lalu Patrick Kluivert menyambangi TC Timnas U20, di mana Kluivert juga bertemu dengan beberapa pemain, termasuk Jens Reven, pemain keturunan yang lahir di Belanda. Dan setelah pertemuan itu, Jens Reven mengaku semakin bersemangat untuk membela Timnas Indonesia. Dirinya juga akan selalu siap jika dibutuhkan Timnas Senior. Tapi untuk saat ini, fokus utamanya adalah bersama Timnas U20 yang sebentar lagi akan bermain di ajang Piala Asia. Hal ini diungkapkan oleh Jens Reven saat ditemui media kemarin. I think very positive. Yeah, of course he's also Dutch, but also the way he speaks to us as our group and to me as a person and to everyone is like very good, very calm, very humble. So I think Indonesia have a very good trainer now on the first team. And I think he and his assistant Danny and Alex will do very good and hope we can make it to the world. Berbicara soal Jens Reven, bisa saja nasibnya akan berubah di tangan Patrick Kluivert. Berubah di sini adalah soal kesempatan Reven menjalani debut bersama timnas senior. Karena saat dilatih oleh STY, Reven belum pernah merasakan debut sama sekali. Sesuatu yang sangat wajar, karena usia Jens Reven masih sangat muda, sehingga pengalamannya belum terlalu banyak. Namun dibanding kembali memanggil Hoki Caraka, tampaknya lebih baik memberikan Jens Reven kesempatan untuk merasakan atmosfer menjadi bagian dari timnas senior Indonesia. Jadi itulah cerita sebelum Patrick Kluivert kembali ke Belanda. Seperti yang dikatakan tadi, Kluivert akan kembali ke Indonesia pada awal Februari mendatang. Dan saat kembali itulah, Patrick Kluivert akan datang bersama Alex Pastoor, salah satu asisten yang akan membantu dirinya menjadi pelatih timnas Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.